ada dua pertanyaan di part ini yang ingin saya antarkan kepada Mbah Nun dari teman-teman yang bertanya. Yang pertama dari PA. Ini pertanyaannya menarik sekali. Dari PA ya. Maaf, kita ada sedikit pertanyaan buat Cak Nun. Minta dengan sangat untuk disampaikan. Nih saya sampaikan. Yang pertama pertanyaannya PA adalah, apakah kita harus nunggu diserang atau menyerang duluan? Yang kedua, apakah kita bisa membalik putaran angin? Ya, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Mbah pertanyaannya dari PA. Ya itu sebenarnya kan esensialisasi atau tetes dari seluruh himpunan masalah-masalah yang dialami secara pribadi, keluarga, masyarakat, rakyat, dan seterusnya. Sehingga dia akhirnya berpikir inti, iki aku meneng bae ngenteni diserang apa aku nyerang kan gitu. Jadi ada dua respon saya, bukan jawaban ya, respon. Satu, menurut saya kita harus membangun diri kita agar supaya tidak bisa diserang. Jadi ada serang kayak apapun kita tidak terserang. Itu banyak sekali klausulnya, misalnya ada menang tanpa ngasorake, jadi ada ora tedas tapak palu ning pande kalau Jawa. Ya. Jadi ada serangan kayak apapun saja kita tidak terserang kan bisa. Jadi kita tidak perlu menyerang pun dia tidak bisa menyerang serangannya kita. Belok gitu mungkin. Atau apapun. Wa ma romaita idh romaita walakin Allah haroma juga bisa. Jadi ada banyak sekali wacana-wacana dari kebudayaan maupun dari tasawuf Islam untuk merespon ini. Nomor dua, urusannya menyerang atau diserang itu kan urusan kalah dan menang. Jadi Anda kan inginnya menang, supaya menang Anda menunggu diserang baru membalas, ataukah Anda menyerang duluan kan itu. Tapi kan titik ujungnya adalah menang atau kalah. Nah di dalam Islam tidak ada kemenangan kecuali ketika Anda diridhoi Allah. Kan begitu. Jadi makanya innallaha ma'ana, kalau Anda bersama Allah, Anda tidak akan bisa kalah. Meskipun teori atau batasan atau parameter mengenai kalah menang ini agak berbeda dan bahkan bertentangan antara pandangan Allah dengan pandangan kita. Gitu. Saya kan tidak pernah menyerang orang, tapi saya sering diserang orang. Tapi kan saya tidak terserang. Bahkan saya dibunuh. Tapi kan yang menentukan saya mati atau tidak mati kan Allah. Anda tahu pengalaman saya tahun 2003 mengenai saya dipateni ya. Dan saya sudah diklaim sebagai meninggal dalam jangka waktu tertentu oleh kumpulan dokter dan di rumah sakit UGM Sarjito ya. Tapi kan innallaha ma'ana. Jadi kita kalah, jadi kalah kan kalau saya gini, saya tidak akan, yang namanya menang itu bukan saya menang atas orang, tapi saya menang atas diri saya sendiri. Kan Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang terbesar adalah jihad melawan nafsumu sendiri kan begitu. Jadi kalau kita pada poin kedua ini kita berorientasi pada Anda kan pengennya khawatir kalah dan ingin menang kan begitu. Maka sekarang dielaborasi kembali, diteliti kembali, dianalisis kembali menang itu apa dalam kehidupan. Jadi kan bisa aja kita tidak perlu menyerang tapi bisa merupakan serangan kalau Allah berkehendak. Kan begitu gitu. Wong kadang-kadang aku nglere alewe merasa terserang oleh saya kok, gitu. Atau saya bisa aja kita istrimu tiba-tiba kamu pulang kantor terus istrimu diem tok gitu ya. Itu kan sudah sebuah serangan kepada suami. Ya, itu sudah serangan yang luar biasa. Iya. Jadi yang disebut serangan itu apa, menyerang itu apa, diserang itu apa kan sebenarnya nilainya atau sistem yang berlaku pada dia kan ada bermacam-macam. Tapi tadi Mbak Nun menyebut salah satu yang mungkin harus dilakukan adalah bagaimana membuat diri kita itu seandainya diserang itu tidak terserang. Nah barangkali bisa direkomendasikan bagaimana supaya bisa seperti itu. Anda berada pada tonggaknya Allah. Wa'tasimu bihablillah, gitu. Jadi Anda tegak di titik tonggaknya hakikat dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kalau Anda berada pada kebenaran Allah, maka serangan kayak apapun kan akan punya akibat tersendiri atas kehendak Allah, tidak harus atas diri Anda kan gitu. Jadi yang namanya tidak bisa diserang itu adalah
bahwa Anda berada pada posisi inti kebenaran, inti barokah Allah, inti perkenan Allah, inti izin Allah dan seterusnya. Gitu. Meskipun mungkin ini terlalu mewah kadang-kadang, tapi kan yang mengganggu kita kan psikologi sosial atau psikologi budaya di antara masyarakat, Pak. Kalau gini terus harus balas, kalau enggak balas nanti gengsi kan gitu kan. Nah, saya kan dibully di medsos, saya di onek-onek di nista, di fitnah soal lumpur, soal reformasi, soal apa kan banyak sekali. Dan Helmi tahu saya tidak pernah membalas satu kata pun, bahkan saya tidak punya akun medsos, saya tidak ada di dalam dunia sosial media, itu tidak ada. Jadi saya kalah atau menang, terserah Anda. Bagi saya tidak ada urusan kalah menang, karena kan saya sering gimana tuh, aku iki menang wae ora gelem apa meneh kalah kan gitu kan. Saya tuh menang aja nggak mau, apalagi kalah. Karena menang dalam hidup saya bukanlah saya unggul atas Anda. Menang bagi saya adalah Allah ridho kepada saya. Allah mengakui kebenaran sikap hidup saya dan kan begitu. Tapi untuk itu mungkin apakah memang diperlukan juga kesabaran terhadap waktu, Artinya posisi tonggak tadi itu mungkin tidak serta-merta langsung ketika tampak kita itu misalnya tadi tidak bisa diserang. Ya, itu kan metodenya namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah berlaku sesuatu atau berdiri di suatu titik pada jangka waktu yang panjang, karena kesabaran itu kan urusannya sama waktu. Kan gitu. Jadi misalnya 1 tahun kita bertegak di sini, kita masih goyang. Tahun kedua kita mulai tidak goyang. Atau mungkin tahun awal-awal bulan kita rebah atau roboh gitu ya. Tapi kan kita bisa istiqomah. Istiqomah itu pokoknya nastaqimu. Kita tegak di suatu keyakinan, di suatu titik. Dan akhirnya Allah yang akan mengelaborasi bahwa tidak mudah engkau, kan afa hasibtum annama khalaqnakum abatan. Allah sendiri menyatakan, apa kamu pikir saya main-main menciptakan manusia? Allah bilang, aku tidak main-main, maka kamu juga jangan main-main kepada ciptaanku. Nah, saya sangat percaya itu sejak dahulu kala. Bahwa Allah tidak main-main menciptakan saya, jadi kamu juga jangan main-main kepada saya, karena saya juga tidak akan pernah main-main sama kamu. Nomor 1 itu kesungguh-sungguhan hidup. Kan gitu. Jadi tidak terserang kalau sudah seperti itu, tidak terserang. Jadi kalau Allah mengatakan, kalau ada hamba berdiri tegak di titik Allah, maka kalau ada serangan ke hamba yang tegak itu, yang diserangkan bukan dia tapi Allah. Nah, yang membalas juga Allah. Nah, saya pakai keyakinan itu sejak awal dulu, sejak saya kecil dan sejak saya muda. Sejak saya remaja, sejak saya sekolah di SD, SMP, pesantren dan seterusnya. Artinya itu lebih urgen untuk dilakukan ketimbang memutuskan mau menyerang atau diserang tadi. Kan saya sudah bilang, kita nggak ngapa-ngapain aja disebut nyerang kok. Menyerang itu relatif kok. Iya. Wong nggak ngapa-ngapain. Meng bojomu meneng cep ora gelem jawab. Piye Bu? Meneng menjep ngono wis kowe modar kok pisan. Gitu. Ora kanggo suwe langsung. Ora kanggo suwe kok kowe. Utawa runtuh langsung wong ngekeki piring karo panganan ning digebrake grek kayak kowe wis hancur lebur kok kowe. Gitu. Jadi itu sangat relatif, itu pada level budaya, apa level rohania, level kosmos atau level apa kan gitu. Oke, ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Mas PA, saya kira cukup jelas ya beberapa hal dari Mbah Nun, terutama sekali hal berlatih supaya kita istiqomah, supaya nggak terserang karena posisi kita itu di tonggak yang hakiki atau yang kebenaran. Nah, berikutnya Mbah, masih dari PA. Apakah kita bisa membalik putaran angin? Kalau ngomong bisa dan tidak bisa itu hanya Allah. Karena prinsip kita sebagai orang Islam itu jelas kata-katanya sejak kecil kita hafal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan jadi tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan yang menyertai kekuasaan itu yang bisa membalik angin atau menyorong angin atau menarik angin dan seterusnya. Jadi kalau Anda bersama Allah, Anda tidak bertanya seperti itu, karena itu otomatis merupakan pekerjaan Allah. Salah satu sunnah Allah itu. Jadi ya iso wae, kalau ngomongnya itu di level strategi politik bisa aja.
Kamu bikin isu apa, counter isu dan seterusnya bisa juga. Bisa juga, tapi itu juga relatif karena seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia ini sudah tidak ada dialektika. Api tidak bikin panas, yaitu es tidak bikin dingin. Jadi ada apa saja tidak menjadikan perubahan apapun. Itu di Indonesia sekarang. Jadi mau demo seluruh kabupaten itu juga meng dipreke karo penguasa kan begitu. Jadi tidak menjadi apa-apa. Karena kita sudah mati sebagai rakyat. Mungkin sebagai masyarakat juga mati. Bedanya masyarakat sama rakyat, kalau rakyat adalah kumpulan orang dalam suatu negara yang memegang kedaulatan. Kalau masyarakat adalah ada mekanisme para pemegang kedaulatan untuk berserikat, menserikatkan nilai-nilai dan kesepakatan tentang prinsip-prinsip hidup bernegara dan seterusnya. Dan itu kan tidak terjadi di Indonesia. Di sini kan wakil rakyat juga tidak mewakili rakyat, tidak bikin pendidikan politik, tidak menyadarkan apapun kepada rakyat, dan mereka sendiri juga belum punya kesadaran mengenai bagaimana bernegara, bagaimana menjadi wakil rakyat dan seterusnya. Jadi tidak bisa apa-apa. Jadi sekarang ini betul-betul tergantung kehendak Allah sekarang ini. Ya kodir-kodirnya itu. Ya kodir-kodirnya, makanya nanti di besok malam saya coba daftarin persentase yang dilaporkan kepada saya, meskipun yang tahu ini benar apa tidak adalah Allah. Jadi kalaupun mengambil tendangan atau gerakan memutar angin tadi pun belum tentu efektif karena tidak ada dialektika yang berlangsung. Gitu. Iya. Wong bola dilempar ke tembok, temboknya tidak mengembalikan ke kita kok. Gitu? Tidak. Jadi kita hanya melempar ke angin. It doesn't work. It doesn't work. Jadi dia tidak bekerja, dialektikanya tidak bekerja. Sebab akibat timbal balik itu tidak bekerja. Jadi orang Indonesia itu diinjak tidak sakit kok. Gimana? Oh gimana? Dibungkam tidak lantas berusaha teriak juga enggak kok. Karena mereka punya kedahsyatan mental bahwa di dalam bungkam mereka tetap bisa ngomong-ngomong. Bahwa di dalam sakit mereka tetap bisa sehat. Di dalam kesedihan mereka masih bisa tertawa-tawa. Itulah keistimewaan bangsa Indonesia. Mungkin perlu juga Mas PA ini Mbah Nun mendapatkan rekomendasi untuk Mas PA ini tentang dalam keadaan yang sama seperti itu, mungkin ada hal yang tetap harus dia istiqomai, Mbah, teman. Ya kalau urusan Anda misalnya desa Anda, kampung Anda kan bisa itu memutar arah angin itu bisa juga. Pada skala desanya. Iya, jadi diperhitungkan secara taktis dan strategis, mekanismenya dan skalanya diperhitungkan. Anda bisa melakukan apa, tapi dengan cita-cita dan efektivitas atau tujuan yang Anda batasi. Artinya ya batasnya ya di skala itu saja gitu loh. Dan nanti Anda jangan kaget kalau ternyata yang terjadi sebaliknya atau menjadi bumerang atau kontraproduktif atau segala macam. Tetap bisa aja dan tidak salah untuk mengupayakan membalik arah angin, itu bisa aja. Kalau yang saya alami kan saya tidak perlu membalik arah angin karena Allah yang membalik arah angin. Angin ma'iyah ini kan bukan karya saya, gitu kan. Dari dulu yang namanya publik dan forum publik atau diskusi publik itu kan tidak pernah seperti ma'iyah, dan itu kan yang mengembuskan angin ma'iyah itu kan Allah, bukan saya. Karena kalau saya sendiri yang bikin kan belum tentu saya bisa ngumpulin orang 20.000, 30.000 orang kumpul dalam kedamaian, dalam persaudaraan, dalam komitmen yang bagus secara kenegaraan, secara hidup, secara apapun saja. Kan tidak mungkin saya mampu. Gitu. Andaikan pun saya nabi pun kan tetap tergantung kepada Allah apakah akan diperkenankan membuat begitu atau tidak. Jadi itu semua adalah angin yang ditiup oleh Allah. Barangkali mungkin hal-hal yang terjadi ya, kalau saya membayangkan meskipun mungkin sangat salah. Kadang-kadang kita mungkin sudah mencoba berada di titik yang tadi Mbah Nun sebut sebagai tonggak atau tonggak titik kebenaran Allah itu. Tapi kadang-kadang kita masih tolah-toleh seperti kurang yakin atau gimana gitu Mbah, supaya teman-teman ini juga yakin. Ya itu jawabannya seperti di ketidakyakinan itu kan soal waktu. Jadi kalau Anda agak miring, Anda tegakkan lagi, agak roboh, dibangkitkan lagi. Terus menerus seperti itu sampai Anda istiqomah, mancep kan gitu. Diproses terus gitu. Iya, jadi istiqomah dan kesabaran itu kan urusannya dengan waktu. Gitu.
Oke. Seperti Mas Helmi tahu, buku saya yang terbit 50 tahun yang lalu sekarang diterbitkan Akan lagi. terbit Itu lagi, kan oke. karena berarti ada konteks istiqomah di situ. Iya. Dan saya tidak meralat satu kata pun dari buku 50 tahun yang lalu, 41 tahun yang lalu ya. Sekarang mau diterbitkan Dan lagi. itu terbit bukan kita punya inisiatif, Iya. melainkan teman-teman dari Iya. penerbit yang meminta Iya, gitu. iya. Kalau memang dalam konteks politik lokal atau keadaan-keadaan di sekitar Anda merasa perlu membalik angin, balik aja, enggak apa-apa. Tapi jangan salah cita-cita, jangan kebesaran, Ah, jangan GR salah dengan kemauan apa targetnya. Dan juga siap-siap atau waspada dan antisipasi, itu bisa menyerang balik ke Anda, itu bisa kontraproduktif kan gitu. Bisa jadi bumerang dan seterusnya. Itu harus siap-siap. Ya. Oke. Berikutnya dari IF. Ya, IF. Sebentar, saya akan bacakan. IF mengatakan, keluarga saya mengalami masalah keuangan hebat. Bermula dari ibu saya yang walaupun PNS, tapi diam-diam banyak berurusan dengan rentenir. Keluarga mengetahui setelah utang membengkak sampai sekian banyak sekali, dia sebut angka. Bunga terus bertambah sampai sekian juta per bulan. Kami telah menjual banyak aset keluarga. Tersisa rumah yang sedang kami tempati sebab belum laku. Masalah tersebut sangat mencekik keluarga kami dari berbagai aspek. Kami ingin sharing kepada Mbah Nun dan syukur-syukur ada kesempatan bisa dialog face to face. Ya, Gitu, oke. Mbah Nun. Ini saya alami dan dialami oleh keluarga saya persis seperti itu. Ketika saya tamat SMA. Jadi terbelit hutang sampai tidak terhitung atau tidak terjangkau untuk kemampuan ekonomi kami. Ya. Jadi hutangnya luar biasa banyak seperti Anda. Kemudian semua aset sudah dijual. Jadi ibu saya dan adik saya si Hamad itu tinggal tidur itu di tikar di salah satu kamar di tikar dan satu bantal yang sudah sangat kumuh itu, dan tidak punya meja kursi, tidak punya lemari, sudah dijual semua, termasuk kayu-kayu dari sebagian dari rumah kami itu sudah dijuali semua. Jadi kita betul-betul sudah kehabisan segala sesuatu. Dan ketika itu saya selesai SMA, Cak Fuad menyelesaikan sarjananya di IAIN, Cak Mif kuliah di farmasi dan langsung berhenti. Saya juga langsung berhenti. Terus adik saya 2 orang, Cak Nas sama Cak Dil juga langsung berhenti sekolah. Jadi apa yang Anda alami itu dulu juga pernah menghentikan hidup kami. 100% kami berhenti dan kami berpikir, kami 15 bersaudara. Upama saiki iki wong 15 ki nyambut gawe genah we ya. Kuwi duite dikumpulke nggo manyar utang ya ora cukup. Tetap tidak cukup. Seandainya kami ber-15 itu sudah gede semua, punya kerjaan yang mapan semua, terus gajinya dipakai, ditumpuk untuk membayar utang, itu pun tidak cukup. Jadi gimana kami bisa keluar dari situ? Bahkan sertifikat rumah kami yang di Padang Bulan itu juga sudah bukan milik kami lagi. Sudah hilang entah kemana. Karena di akhir hidupnya ayah saya juga hutang sangat banyak. Termasuk sertifikat rumah di Menturo di Padang Bulan itu kan sudah berada di salah satu bank tidak resmi di Sidoarjo, yang kemudian ayah saya pinjam uang dengan melepas sertifikatnya, kemudian pulang bawa uang, sertifikatnya ditinggal di bank, terus ayah saya kecelakaan, jadi ayah saya hilang, dipanggil Allah, meninggal, terus uangnya ya hilang, sertifikatnya hilang, kan begitu. Jadi saya mengalami persis seperti Anda, atau bahkan mungkin lebih mengerikan gitu ya. Tapi kemudian kalau dicari jawabannya apa? Jawabannya ya tadi itu istiqomah, ya, terus mendekat kepada Allah, mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Jadi Cak Fuad sama Cak Mip itu kerja nyetensil. Jadi kita buruh nggawe cetakan tapi berupa stensil itu. Jadi saya yang bagian ngetik di sheetnya namanya itu. Kemudian Cak Fuad yang muter, Cak Mip yang muter. Terus jadi wong ndandake majalah misalnya HMI, Kohati, fakultas apa itu ndandake majalah. Jadi kami ngetik,
terus kami nyetensil, terus kami numpuk kertasnya, dijilid, dicek lagi, dan itu yang kerja Cak Mip, Cak Fuad saya. Ya, saya saya mulai bisa nulis antara lain karena redaktur-redaktur majalah kampus ini kadang-kadang kurang tulisannya, terus diserahkan ke kami. Akhirnya saya nulis untuk kelengkapan majalah itu. Itu kami alami, itu hanya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, dan kita tidak punya bayangan bagaimana mengatasi hutang segitu banyak. Tapi wallahu alam ya, Allah itu maha besar, Allah maha penyayang, Allah maha dermawan. Jadi jawabannya adalah istiqomah terhadap kehidupan. Jawabannya adalah apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Dengan setekun mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Udah, nanti Allah yang akan mengatur manajemen, itu yang namanya wallahu hasbuh. Mayyatakillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahu wa huwa hasbuh. Jadi yang penting kita tawakal tiap hari, Allah berjanji, Allah hasbuh. Allah akan memanage dari hasil kesungguhanmu itu menjadi apa? Jadi akhirnya terbayar hutang itu. Sedikit demi sedikit. Saya tidak bisa menceritakan detail, tapi pokoknya kuncinya itu adalah istiqomah, siddiq ya, bersungguh-sungguh, dan Allah hasbuh, Allah memanagenya, Allah menjadi manajernya kan begitu. Gitu kira-kira. Ya saya tidak bisa menjawab kecuali saya punya uang sejumlah atau lebih dari yang Anda sebut tadi itu, terus saya kasih Anda. Ya kalau itu kan bukan jawaban. Iya, buat saya sama teman-teman di depan ini ya. Ya mending untuk biaya nikahnya Ale ya. Kan? Ya. Oke. Tambahan sedikit itu, tapi tetap siap dengan jer basuki mau beo ya. Jadi kalau untuk dapatkan basuki atau kesejahteraan atau sukses itu Anda harus siap untuk membayar biayanya. Nah, kalau istilah sekarang ada cost-nya. Ya, gitu. Ya. Mau biaya itu artinya ada cost-nya, ada resikonya, gitu. Masuk Anda, Anda nuduk dengan palu aja pakai energi kok, mau biayanya gitu kan. Nah sekarang kan di antara kami 15 bersaudara yang berhasil sekolah pada waktu itu hanya Cak Fuad, dia sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijogo Jogja. Cak Mip berhenti tengah jalan. Jer basuki mau boynya itu jangan lupa, itu saya berhenti sekolah. Kan saya Fakultas Ekonomi. Saya 1 semester berhenti. Itu alasannya seolah-olah alasan ideal ya. Padahal memang tidak punya duit untuk bayar SPP ya. Tidak punya. Terus Cak Nas, Cak Dil berhenti sekolah. Adik saya 2, Cak Nas berhenti sekolah betul-betul. Jadi Cak Nas, Cak Dil kan hanya SMA. Nah, Cak Nas masih melanjutkan di PGRI apa gitu. Habis itu setelah kita bangkit, setelah kita bangun. Tapi beo yang paling utama ketika kita punya hajat atau punya harga diri. Harga diri, rasa malu, rasa malu. Karena keluarga saya itu dulu keluarga yang paling kaya di desa saya. Ayah saya itu kerja di pabrik beras milik kakaknya mbah saya. Jadi ayah saya punya sawah sangat banyak, terus dia kerja juga di kantor, sehingga ayah saya itu mentraktir apa saja di desa saya. Bikin lapangan sepak bola, bikin seluruh fasilitas olahraga, voli, neraktiri ya, voli, drum band, perpustakaan, apa saja ayah bikin semua itu. Termasuk fasilitas untuk seminar-seminar nasional. Pokoknya ayah saya mentraktir semua. Jadi, belum lagi kalau habis hari raya itu biasanya ayah nyewa truk untuk tamasya. Jadi siapa orang desa daftar diajak ke Borobudur, diajak ke Jogja, diajak ke Sarangan, diajak ke mana Malang, Batu, Selekta dan seterusnya itu saya masih ingat kok. Saya masih ingat ikut naik truk yang ditraktir ayah saya itu dengan orang-orang desa di situ. Itu saya masih ingat kok. Nah, jadi kemudian ayah saya terjadi politik nasional di mana PKI dimenangkan oleh Bung Karno, Nyun Sewu, dibanding Masyumi. Masyumi kan dibubarkan. Sementara PKI tidak dibubarkan waktu itu. Ketika Bung Karno, saya tidak nyalain Bung Karno ya. Tapi intinya adalah semua orang Masyumi, termasuk kakek saya itu kemudian diberangus habis lah. Ya di penjara, dihabiskan ekonominya sehingga ayah saya jatuh miskin. Jadi kalau ngomong korban politik, keluarga saya itu korban politik. Termasuk termasuk pemuda-pemuda Hizbullah yang
ansornya Mas Umi kan kemudian dibuang ke seluruh Indonesia. Jadi nek guru kayak dikon mulang ning Lampung, pon ning Bengkulu, pon ning di sing ado-ado dan seterusnya gitu. Jadi pokoknya ada semacam persaingan politik yang membuat kami menjadi korban ekonomi. Dan saya sempat kok mengunjungi kakek saya itu di penjara Jombang. Ya. Nah, sejak itu ayah saya kemudian jadi mengganggu mertuanya. Jadi mbah saya itu punya sawah banyak, akhirnya kan dipakai termasuk untuk nyekolahkan, untuk macam-macam, sampai akhirnya jatuh miskin luar biasa. Ayah saya jatuh miskin luar biasa. Dan ketika ayah saya meninggal kecelakaan di Sidoarjo, ibu saya luar biasa miskin. Seperti yang saya ceritakan tadi, jangankan meja kursi, dipan untuk tidur aja ndak ada. Sudah ndak punya apa-apa sama sekali. Dan itu saya ingat betul ketika itu saya sudah di Jogja. Betul-betul ndak punya apa-apa. Jadi bagaimana akhirnya bisa membayar itu semua itu ya karena menurut saya pokoknya dilakoni wae sing apa sing kowe iso kowe apik. Ya nek harus di penjara. Karena ayah saya juga ditangkap. Tapi mawa beonya adalah ibu saya datang ke kantor polisi untuk mengambil ayah saya. Jadi ibu saya datang ke kantor polisi, ayah saya kan ditahan. Terus ibu saya datang ke kantor polisi, Pak, bojo kula kali kula niku padha sak wong. Dadi sakniki kula ganteni, niki ayah arek-arek cek nyambut gawe mulih gawe anak-anake, kula tak sing nomor iki. Itu ibu saya. Mergo bojoku kali kula niku sak wong. Gitu, satu orang. Jadi bisa saling menggantikan. Iya, bisa saling menggantikan. Jadi jadi kami mengalami itu semua, itu termasuk yang disebut jerbasuki ya, mowobeo ya. Mowobeonya itu banyak sekali. Gitu. Ketika itu berlangsung G30S dan seterusnya, dan itu berada di tengah-tengah itulah semua proses kami. Situasi secara katakanlah makro itu juga sangat berat gitu ya Mbak? Sangat berat, ya sangat berat. Tapi saya tidak ngundat-undat ya, saya tidak mempersalahkan Bung Karno, tidak menyalahkan siapapun. Tapi pokoknya intinya kan kita fokus ke bagaimana bangkit dari ini. Yang bisa membangkitkanmu hanya Allah. Ya sekarang lakukan apa yang bisa dilakukan, terus berdoa banyak-banyak, ditingkatkan ibadahnya, baik sama orang, dan ikhlaslah dalam posisi terhina. Karena saya dulu ketika mengalami itu semua, saya, Cak Mif, Cak Fuad itu tidak berani pulang ke Menturo dari Jombang naik becak. Karena kalau kami sampai naik becak dari Jombang ke Menturo itu akan diejek orang. Alah dapuran utangi sak berkerek becak barang. Kan gitu kan. Naik becak itu sebuah kemewahan. Sebuah kemewahan dan orang desa akan pasti ngerundel lah dapurane wong melarat utangi gak iso mbayar kadek becak bareng, kadek nuwak becak bareng. Jadi saya kalau pulang ke Jombang itu selalu malam hari. Jadi sampai Jombang kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi, terus jalan kaki ke Menturo. Jadi saya, itu juga melatih saya dalam soal urusan hantu, kuburan, dan seterusnya. Cak Nas itu karena kalau pulang mengajar di Kirian itu selalu malam, maka Cak Nas itu dari takut hantu menjadi tidak takut hantu. Jadi saya sudah hafal seluruh titik-titik angker dari Jombang ke Menturo itu. Mapping hantu itu sudah hafal, termasuk mapping begal. Begal itu 1-2 orang bawa parang apa bawa bendo itu untuk begal orang. Jadi saya melewati itu bertahun-tahun sama Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad ya naik kereta Purbaya dari Jogja ke Jombang, terus nanti dari stasiun Jombang jalan kaki ke Menturo. Wis kowe saiki wani ngalami kowe. Aku karo Cak Fuad lho kowe. Kira-kira gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan semua secara menyeluruh, amin. Secara himpunan mudah-mudahan bermanfaat dan Anda ambil garis-garis atau titik-titik yang terpenting untuk hidup Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.